رسول الله يا رسول الله الله الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiriz zaman, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah. Di bulan yang amat sangat berkah dan suci ini Allah senantiasa dapat memperjumpakan kembali kita semuanya. Kita dapat berjumpa bermuajahat tali kasih anjang sono sambung rasa. Bulan ini kita masih dapat mengenyam kenikmatan bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Ma sabaha minkum aminan bisirbihi wa mu'aban bi jasadihi indahu qutu yaumihi fakana mahisat lahu dunya." Ma sabaha minkum aminan bisirbihi. Tidak sekali-kali ketika kita bangun dari tempat tidur kita, lalu di samping kita masih ada anak dan istri, bahkan kita tertidur di tempat di mana kita tidur kemarin. Ketika kita tidur, kita berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lalu ketika kita bangun pun kita berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih, segala puji bagimu ya Rabb, yang telah menghidupkan setelah kami mati sejenak. Artinya ketika kita terbangun dari tempat tidur, di tempat yang kemarin kita tidur, berarti Allah masih memanjakan kita. Allah masih memberikan nikmat yang amat tiada tara bandingnya, nikmat panjang umur. Kenapa demikian? Karena akan terjadi di mana tragedi yang amat sangat menakutkan. Kita tertidur, bisa di rumah sakit, bahkan ada yang di jalanan, dia dicabut nyawa di sana, dibangkitkan di tempat yang asing, tempat yang berbeda, yang disebut dengan min lahdil kubur. Kita akan sadar ketika ada petugas kembar yang mengintegrasi kita, yang oleh Bapak Amil di alam dunia sana dituturkan kepada kita, ya ibna Adam, atau ya Umar bin Umar, uzkuril akhdal ladzi kharajta alaihi min dari dunya ila dari akhirah. Hei Bapak Umar bin Bapak Zaid, engkau telah keluar dari dunia. Dari situ kita baru sadar bahwa kita sudah mufarriqat ruhi wal jasad. Roh kita sudah berpisah dengan jasad kita. Berarti kematian sudah terjadi. Ketika kita terbangun dari tempat tidur kita, anak dan istri, adik dan tolan kerabat kita masih berjumpa, kita wajib berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Allah masih memanjakan kita, Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Yang kedua, aminan fisirbi, pas bangun kita ini mata masih dapat melihat, lidah masih dapat bertutur kata, tangan masih dapat untuk dipergunakan, bahkan kaki masih bisa berlangkah.
berarti Allah masih memanjakan kita dan wajib kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berarti kesehatan masih diberikan kepada kita semuanya. Apalah arti panjang umur, usia kita 100 tahun tapi 60 tahun kita sakit. Sakit sudah terus-terusan, bahkan penyakit sudah rupa-rupa. Ibaratnya penyakitnya sudah kompleks, Bekasi apa saja penyakit itu ada. Berarti kenikmatan itu sebagian sudah Allah cabut. Ketika Allah masih memberikan kesehatan, kewarasan kepada kita, berarti Allah masih memanjakan kita. Wajib kita berterima kasih kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah tatkala Allah perkenankan kepada kita bersyukur apa nikmat, maka seandainya kamu bersyukur akan aku tambah, dan jikalau kamu sekalian kufur, ketahuilah sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Apa itu syukur? Syukur itu yang disebut dengan tasarrufuhu ala jami'i ma amarallahu ta'ala, mendayagunakan nikmat panjang umur, nikmat sehat kepada sesuatu yang menyebabkan Allah redha kepada kita semuanya. Umur masih ada, sehat masih menyertainya, berarti kita wajib berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Karena itu adalah nikmat yang amat sangat tiada bandingnya. Banyak saudara-saudara kita yang berbaring di rumah sakit, bahkan mencari kesembuhan, mengerahkan segala kemampuan, ratusan dokter, puluhan rumah sakit, bahkan ahli pengobatan tradisional sekalipun dia datangin hanya untuk sekedar kesembuhan. Harta yang ia miliki dia korbankan hanya sekedar untuk kesembuhan dan kewarasan. Maka ketika Allah memberikan kesehatan dan kewarasan, itulah Allah memanjakan kita. Wajib kita berterima kasih dan minimal sekurang-kurang ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian yang ketiganya adalah indahu qutu yaumi, ketika bangun dari tempat tidur kita ternyata masih ada makanan yang bisa kita nikmati. Jangankan untuk hari esok, 3 hari, seminggu, sebulan yang akan datang, hanya sekedar untuk hari itu ada yang bisa kita nikmati, ada yang bisa kita makan, entah itu nasi ataupun kalau ibarat orang gak punya ada singkong, ada ganyong, suwek, gimbul, ubi butun, kajar-kajar, apa saja yang bisa kita nikmati, berarti Allah titipkan nikmat kepada kita semua yang wajib kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya lewat mimbar yang amat sangat berharga ini, di bulan suci Ramadan yang amat sangat mulia dan berkah ini, wajib berterima kasih kepada Allah, karena hanya orang-orang yang berimanlah, orang-orang yang senantiasa menghargai pemberian Allah, Allah akan senantiasa merahmati kita semuanya. Kita sering ingin dirahmati oleh Allah, tapi terkadang ciri-ciri orang yang akan dirahmati oleh Allah itu tak pernah kita ketahui. Ingin dirahmati oleh Allah, tapi tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa diri kita pantas dirahmati dan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah sudah membuat parameter orang-orang yang senantiasa dirahmati Allah. Bisa kita bongkar di dalam salah satu firman Allah, Al-Quranul Karim, di mana Al-Quranul Karim ini adalah produk Allah yang Allah turunkan di bulan ini. Ada salah satu ayat namanya di dalam surah At-Taubah ataupun dengan Al-Baro'ah 73, ciri-ciri orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-mu'minun wal mu'minun ba'duhum wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Pertama adalah orang-orang beriman baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan senantiasa memiliki kepedulian kepada saudaranya. Aulia, menjadi penolong. Kenapa dalam sholat kita sering meluruskan, rapatkan barisan kita, bahkan ketika kita ucapkan salam tengok ke kanan ke kiri, artinya hidup harus memiliki kepedulian sosial. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita harus saling menolong dengan sesama kita, tapi jangan saling dukung dalam permusuhan. Yang keduanya adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang dirahmati oleh Allah senantiasa mengajak, memerintahkan minimal kepada dirinya untuk berbuat makmur, berbuat kebaikan. Kenapa demikian? Karena memerintahkan kepada diri sendiri, bahkan kepada orang lain sekalipun, itu adalah merupakan hak dan tugas kita semuanya.
berdakwah minimal kepada diri kita semua, diri kita pribadi, terlebih kepada orang lain. Kita mampu saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling menolong, saling nasihati di antara kita, karena itu adalah ciri-ciri orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita kenal yuqimunas shalah, disiplin salat yang 5 waktu. Orang-orang yang dirahmati oleh Allah tidak akan melalaikan waktu salat. Kenapa demikian? Rasul menyatakan afdhalul a'mal ala dhahril ardi talatun. Manusia yang paling amalnya paling utama di sisi Allah adalah, diantaranya adalah as-sholatu ala waktiha, disiplin sholat yang 5 waktu, sholat selalu di awal waktu. Coba-coba saja kita sakit pun tidak ada udzur syar'i, tidak ada hal mani sehingga untuk melaksanakan sholat tidak bisa. Kita coba-coba meninggalkan sholat. Rasul menyatakan man taraka sholatan wahidatan muta'ammidatan bighairi udhrin kataba ismu ala babi jahannam. Siapa orang berani meninggalkan sholat 1 waktu tanpa udzur syar'i, bisa dipastikan orang tersebut sudah terdaftar namanya di atas pintu neraka jahanam. Maka di bulan Ramadan ini, di samping disiplin sholat yang 5 waktu ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, sekalipun tidak di masjid, haitsu makunta, dimanapun berada. Kenapa? Karena jangankan yang wajib, yang sunnah pun Allah catat sebagai pahala wajib. Jangan sekali-kali meninggalkan ibadah sholat. Ketika orang disiplin sholat yang 5 waktu, berarti orang tersebut dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah wayutunaz zakah, memiliki kepedulian sosial kepada sesamanya. Ketika memiliki kelebihan rezeki, jangan lupa dikeluarkan zakatnya. Kenapa demikian? Rasul menyatakan mahalaka malun fi bari wal bahri illa bimani zakah. Tidak akan hancur, tidak akan hilang harta kita yang disimpan di hutan belantara, lautan lepas, kecuali pelit-pelit buntut kasiran, tak pernah mau berbagi dengan sesamanya. Kepada siapa kita berbagi ketika memiliki rezeki? Allah perintahkan kepada kita, kul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Ketika memiliki rezeki, kita ambil, kita cobot, kita raut, berikan kepada kedua orang tua kita lebih dahulu. Jangan kita melimpah ruah, makan yang enak-enak, orang tua kebelangsak, kita akan kewalahan. Rezeki paling lebih dulu kita berikan kepada kedua orang tua kita. Kedua, wal aqrabin, kerabat, sanak, famili, handai, tolan. Ibu bapak telah tiada, kita harus ingat dengan uncang-uncing, nyak babeh, pak dek, pak leh, berikan. Wad abika, datengin, berikan. Orang yang dicintai oleh keluarga kita berarti saudara kita. Wal yatama, anak-anak yatim. Kemudian wal masakin, orang-orang fakir miskin. Di bulan suci ini jangan sampai mereka menangis karena kekurangan makanan. Ketika memiliki kepedulian kepada orang-orang yang kurang beruntung, berarti kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah wa yuti'unallaha wa rasul, memiliki ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhum, mereka itulah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala tidak ada beberapa sifat yang Allah firmankan dalam Al-Quran tersebut, mimpi kita untuk dirahmati oleh Allah, bisa dipastikan kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Sungguhnya Allah Maha Gagah dan Maha Bijaksana kepada kita semuanya. Moga-moga kita dapat menjalankan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah agar Allah merahmati kita semuanya di bulan suci yang amat sangat mulia ini. Pertama, di bulan Ramadan Allah berikan maghfirah. Kedua, kita akan dirahmati oleh Allah. Tapi manakala 6 perkara itu tidak ada pada diri kita, kita mimpi untuk dirahmati oleh Allah, bahkan Allah akan benci kepada kita semuanya. Terima kasih. Afwan minkum. Khud masofa dan makadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah.